Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih diberikan nafas hidup, ditopang oleh Tuhan, terus diberkati, dan kita dapat melewati hari demi hari oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Hari ini marilah kita memulai hari. Kita bersekutu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih hidup kami. Terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih semua berkat-berkat-Mu, seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami dan telah menganugerahkan kami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, semua karena anugerah. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Mohon Tuhan menolong kami, mohon Tuhan memberkati, agar setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus dapat menerima firman Tuhan, semakin memahami dan semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Tuhan berkatilah, ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berserah ke dalam tangan-Mu, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikuinya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dan kesakitan dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Di momen kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya memberikan judul renungan pada hari ini, menderita untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya ambil di dalam ayat yang ke-50 pasal 53 ayat 5.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini kalau kita melihat, ya seringkali kita melihat itu salib itu dipandang hanya sebagai aksesoris saja. Salib itu hanya sekedar sebagai penghias. Ada yang memakainya sebagai anting, ada yang memakainya sebagai kalung, ataupun di cincin, dan lain sebagainya, sebagai ornamen-ornamen pakaian. Demikian juga kalau kita melihat salib itu dikaitkan dengan identitas agama Kristen. Ya, misalnya saja saudara, jika seseorang atau ada sebuah rumah atau gedung memasang tanda salib, maka kita bisa menduga bahwa orang itu atau gedung itu adalah milik orang Kristen. Tetapi saudara, perlu kita bertanya, yaitu apakah sebatas pemahaman kita tentang salib hanya seperti itu, hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai tanda identitas sebagai orang Kristen, sebagai orang beragama Kristen. Nah, melalui hal ini saudara, ada dua hal yang perlu kita renungkan tentang salib menjelang penderitaan Kristus ini. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, adalah salib adalah jalan penderitaan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, maka di sana dicatat, ditulis oleh Nabi Yesaya bagaimana Kristus Yesus, ia harus menghadapi berbagai macam penderitaan, penganiayaan, hinaan yang amat dahsyat. Kalau kita melihat sebelumnya, sebelum ia menderita, sebelum ia ditangkap atau sebelum ia disalibkan, dia itu dicari oleh banyak orang. Yesus itu dicari oleh banyak orang, diikuti kemanapun ia pergi. Tetapi saudara, ketika ia ditangkap dan dituduhkan kepadanya, fitnahan dituduhkan kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mau datang kepadanya. Tidak ada seorang pun yang mendekat. Tidak ada seorang pun yang mau mengikutnya. Bahkan murid-muridnya pun menyangkal dia. Muridnya pun mengkhianati dia serta menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah panggilan salib yang harus Tuhan Yesus alami. Ia alami semua itu. Tuhan Yesus menderita dan ia mati disalibkan. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita. Saudara, kita pun terkadang di dalam hidup ini harus memikul salib seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita menderita bukan karena kesalahan kita. Tapi saudara, marilah, hendaklah setiap kita diingatkan bahwa kita harus tetap bertahan, harus tetap setia menghadapi dan menjalani penderitaan. Karena itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya mengikut Yesus Kristus. Yang kedua saudara, salib adalah jalan penebusan. Salib menjadi jalan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa itu, ia menanggung semua dosa umat manusia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 tadi menjelaskan kepada kita di sana bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan, karena dosa manusia, umat manusia di seluruh muka bumi, dari segala abad, dari segala waktu, di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus disalibkan untuk menanggung penyakit umat manusia, penyakit kerohanian manusia, yaitu dosa. Dia juga memikul kesengsaraan manusia yang terpisah dari Allah. Karena sejak manusia melawan memberontak Allah, manusia itu
telah terpisah dari Allah. Manusia tidak mampu lagi, tidak bisa menemui Allah karena manusia adalah manusia berdosa. Tetapi Allah adalah Allah yang maha suci. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus bahkan Ia rela menerima semua penderitaan itu, menerima semua penganiayaan itu. Demi apa? Demi untuk menebus saudara dan saya. Demi untuk menggantikan kita, orang-orang yang berdosa ini. Supaya kita tidak menanggung hukuman dosa itu lagi. Tetapi kita dianugerahkan pengampunan dan keselamatan. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai manusia yang berdosa dan yang telah memberontak melawan Allah, seharusnya yang kita terima itu adalah kutuk. Seharusnya yang kita terima adalah kita pantas mati. Kita pantas dibinasakan. Menerima murka Allah yang dahsyat. Tetapi saudara, karena Kristus Yesus, dengan darahnya yang telah dicurahkan, tercurah di atas kayu salib, Ia disalibkan, Dia telah membayar semua itu. Membayar kepada Allah yang membayar dan menebus kita dari hukuman maut, dari hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Oleh karena itu, syukurilah. Karena oleh darahnya kita disucikan dari segala dosa kita. Kita disembuhkan dari sakit rohani kita. Karena itu, marilah kita memaknai kebebasan kita dari belenggu dosa ini. Kita maknai dengan penghargaan tertinggi. Mari kita maknai dengan sikap hormat dan bertanggung jawab atas anugerah, keselamatan, pengampunan, dan hidup kekal yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Kematian Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Arah penebusan yang Dia berikan kepada umat manusia. Karena itu, marilah, percayalah, dan percayakan dirilah kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kembali makna pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, makna salib Kristus itu sendiri. Tuhan, tolonglah kami agar kami benar-benar menghargai dan menghormati, dan kami pun setia untuk mengikut Tuhan. Dan berkatilah seluruh jemaat dalam menjalani hidup ini, agar senantiasa mengarahkan pandangan imannya kepada salib Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami untuk keselamatan kami dan untuk jaminan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati seluruh jemaat ya Tuhan, tolong dalam segala perjuangan hidup, pergumulan-pergumulan, supaya menjadikan kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.